Kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan saya kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, jadi ini mungkin menjadi sebuah conclusion hari ini. Kita tahu bahwa di saat work from home, school from home, ini juga menjadi sebuah tantangan baru juga untuk di keuangan setiap keluarga pastinya. Kadang ada yang merasa bahwa work from home juga semakin bikin boros. Tambah lagi school from home untuk kuota internet misalnya seperti itu, jadi sering karena juga mereka ada keluarga di rumah jadi masaknya lebih rajin juga. Nah ini betulkah akan ada penambahan lagi di dalam keuangan keluarga, atau ini kembali lagi bagaimana memanage agar keuangan di rumah tangga ini akhirnya nggak bocor seperti itu? Oke, jadi kan pastinya karena ada perubahan pola hidup, maka kita harus menyadari pasti ada perubahan juga dalam pola pengeluaran kita. Karena pengeluaran itu kan pada dasarnya uang yang keluar untuk membayarkan sesuatu yang kita gunakan atau kita pakai dan lain-lain. Nah sekarang kita identifikasi nih sebenarnya biaya-biaya apa saja sih yang akan meningkat. Pastinya kalau rumah tangga itu karena memang dengan segala pembelajaran jarak jauh, kerja jarak jauh, kemungkinan kuota internet. Kemudian yang kedua, mungkin pembelian device, jadi pembelian alat. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya hanya punya satu alat, bisa dibagi-bagi, sekarang mungkin alatnya jadi terpaksa ada beberapa karena dipakai di saat yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, barangkali itu seperti AC yang kayak gitu-gitu ya, penggunaan listrik gitu, prinsipnya seperti itu. Ya. Tapi di sisi lain harusnya sih ada pengeluaran yang turun. Contohnya, kalau memang masih semuanya dilakukan dari rumah, harusnya kan di situ ada pos transportasi dengan berbagai komponennya yang akan turun. Kemudian yang kedua, harusnya sih pakaian ya, karena kan mungkin jumlah acara yang didatangi dan lain-lain itu biasanya juga mungkin berkurang. Jadi dengan begitu mungkin pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya aksesoris dan lain-lain itu bisa diatur gitu loh. Jadi kalau memang semuanya bisa dikerjakan sih sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau memang kita harus mengatur ya mau nggak mau akhirnya polanya itu kalau ada alokasi yang harus ditambahkan di sisi lain, berarti yang lainnya harus dikurangi. Triknya supaya kita itu nggak kebablasan, Mbak, ya memang harus dibuat jadi 3 kantong tadi. Jadi kalau untuk yang living itu aku biasanya saranin pakai tabungan biasa yang ada mobile bankingnya. Jadi nanti transfer dan lain-lain ngambil dari situ. Sedangkan untuk playing, aku langsung ke playing ya, aku biasanya sukanya pakai dompet digital. Kenapa? Karena faktanya sekarang orang banyak melakukan shopping secara online, nah itu biasanya nyambung tuh ke dompet digital. Sehingga kita hanya boleh punya jatah untuk shopping sesuai dengan apapun yang kita taruh di dompet digital. Nah sedangkan yang untuk saving, itu aku saranin untuk dipotong setiap kita dapat penghasilan. Dan nggak usah besar-besar, tetapi start dari kecil-kecil aja. Sekarang tuh caranya udah banyak banget, karena sekarang semua berlomba-lomba platform itu bisa dengan cara online. Jadi kita tuh sebenarnya bisa kayak nabung, dari mulai nabung uang bisa, nabung emas bisa, nabung saham bisa, itu bisa dilakukan secara online. Nah dan itu sekarang juga semakin mudah, karena rupiah yang diperlukan itu bisa sekecil Rp10.000 untuk sekali setoran. Nah yang penting pastikan kita menggunakan layanan jasa keuangan yang memang legit itu artinya legal dan juga aman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Betul, cari tahu yang informasi yang tepat juga ya terkait dengan kira-kira apa yang cepat buat kita. Nah terakhir Mbak Vera, jadi apa memang bagaimana tentunya kita nih situasi yang saat ini yang tadi ya ketika semua di rumah, belum lagi tadi stres ketika ya pada di rumah juga gimana cara ngilangin stresnya, akhirnya buka toko online ya kan, akhirnya balik lagi ke sektor-sektor yang membuat pembenaran sebenarnya itu, akhirnya bobo lagi di sisi keuangan. Ini dia bagaimana kita bisa menenangkan diri kita, membagi bahwa ini tidak masuk bahwa kebutuhan yang atau emosional kita saja, tapi kita harus irasional sebenarnya dalam hal ini. Nah, kita butuh berlatih rasional. Nah, masalahnya adalah apa sih yang bikin masalah keuangan muncul gitu ya? Apakah benar jumlah uang yang berkurang ini bikin kita jadi tertekan? Sebetulnya masalahnya bukan jumlah uang yang masuk, namun cara kita spending. Jadi secara psikologis, yang jadi masalah adalah cara kita spending. Mengapa cara spending yang nggak tepat? Karena tadi, jangan-jangan kita kurang edukasi. Itu sebab di dalam psikologi edukasi penting. Dari orang yang mengedukasi diri tentang keuangan, ya jadi bisa curhat sama Mbak Prita atau ikut kegiatan seperti ini, 75% mereka yang belajar tentang keuangan, akhirnya mampu bikin keputusan-keputusan yang tepat tuh dalam keuangan. Jadi kita mampu membedakan makna uang itu apa sih?
kita paham bahwa oh ada ya pemenuhan kebutuhan yang lebih rasional tentang uang daripada yang sifatnya emosional, yang cuma untuk memenuhi kebutuhan akan pride, ego, stres gitu kan ya, untuk bersenang-senang, itu bukan cara yang tepat. Jadi uang bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, termasuk pada anak-anak. Ingat, dalam situasi yang penuh tekanan seperti sekarang, inilah saatnya Anda sebagai keluarga butuh bersatu kembali. Ya, yang bikin kita bermasalah bukan karena kita sering ngumpul sama keluarga, namun saat kita berkumpul, kita mampu nggak sama-sama saling diskusi mendalam bahwa ada perubahan dalam kehidupan, ada perubahan secara global, ada perubahan yang memengaruhi keluarga kita. Jadi kita akan adjust seperti apa ini nak. Jadi ceritakan pada anak-anak, bahas bersama pasangan bahwa akan ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup inilah yang nanti akan memudahkan Anda dalam memonitoring pengeluaran Anda sehari-hari. Karena dalam psikologi, perubahan perilaku ya butuh dipahami dengan cara melakukan weekly monitoring yang seperti saya anjurkan tadi. Ya, lakukan weekly monitoring, diskusikan bersama anak dan pasangan bahwa kita akan melakukan adaptasi terkait perubahan yang terjadi secara global, terutama dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan dengan kayak gini, ya nggak ada lagi stres-stres begitu, karena kumpul keluarganya jadi lebih sehat, kita teredukasi. Demikian Mbak Eliza. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vera, terima kasih Mbak Prita Gozi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.